Pagi itu pasar Kanoman Cirebon seolah masih menguap dari sisa embun, namun suasananya tidak pernah benar-benar tenang. Di lorong-lorong sempit yang becek, para pedagang sudah sibuk menata barang, tapi mata mereka sesekali melirik gelisah ke arah pintu masuk utama. Mereka tidak sedang menunggu pembeli pertama, melainkan datangnya seseorang yang kehadirannya selalu membawa bayang ketakutan, Bang Jupri, preman yang memegang cengkeraman atas pasar itu selama bertahun-tahun. Langkah sepatu kulit Bang Jupri terdengar berat, menghentak lantai semen tua yang pecah-pecah. Orang-orang langsung memberi jalan, seolah ada badai yang sedang bergerak melewati lorong. Tubuhnya besar, wajahnya keras, dan tatapan matanya seperti pisau yang siap menyayat. Setiap pagi ia datang bukan untuk belanja, melainkan untuk mengambil jatah keamanan dari para pedagang, uang yang mereka bayar karena tidak punya pilihan lain. Beberapa pedagang yang bahkan belum mendapat keuntungan sepeser pun sudah menyiapkan uang lipatan kecil di balik meja mereka. Mereka lebih memilih kehilangan sedikit uang daripada kehilangan lapak atau nyawa. Bang Jupri tidak pernah ragu untuk melakukan apapun demi mempertahankan kekuasaannya. Cerita tentang ia mematahkan tangan pedagang buah atau membalik lapak penjual sayur hanya karena dianggap kurang sopan masih menjadi bisik-bisik yang menakutkan di antara para pedagang baru. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Di dekat deretan kios daging, sebuah lapak baru berdiri. Lapak itu bersih, kain penutupnya merah marun, dan aroma daging segar tercium kuat. Di balik meja, berdiri seorang gadis muda berparas cantik, wajahnya tegas namun lembut. Rambutnya dikepang sederhana, dan matanya memancarkan ketenangan yang tidak lazim di tempat penuh teror seperti itu. Namanya Rara Kartika, pedagang baru yang belum pernah sekalipun terlihat gentar. Para pedagang lain memperhatikan gadis itu dengan campuran kagum dan cemas. Mereka saling berbisik, memperingatkan bahwa Bang Jupri tidak suka ada orang baru yang tidak melapor padanya terlebih dahulu. Tapi gadis itu tetap tersenyum, seolah tidak peduli dengan gelombang ketakutan yang merambat di sekelilingnya. Bang Jupri akhirnya melihat lapak baru tersebut. Bulu kuduk beberapa orang berdiri ketika pria itu berhenti melangkah. Napasnya terdengar berat, dan senyum tipis sinis mulai muncul di wajahnya. Siapa ini yang buka lapak tanpa permisi? Suaranya rendah namun menggema, seperti guru yang menandakan badai akan pecah. Beberapa pedagang spontan menunduk, takut menjadi sasaran kemarahan berikutnya. Rara mengangkat wajahnya, menatap Bang Jupri tanpa gentar sedikitpun. Tidak ada getaran ketakutan dalam sorot matanya. Ia bahkan membalas dengan senyum tipis, sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun terhadap penguasa pasar itu. "Saya pedagang baru, Bang," katanya pelan namun jelas. Keheningan tiba-tiba membungkus seluruh lorong pasar. Para pedagang menahan napas, seakan menunggu pecahnya petir pertama dalam badai. Bang Jupri memicingkan matanya, merasa ada sesuatu yang tidak biasa dari gadis itu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan sedikit ketertarikan bercampur amarah, dan entah kenapa, ada pula rasa waspada yang tidak bisa ia jelaskan. Bang Jupri melangkah mendekati lapak itu, setiap hentakan kakinya membuat papan kayu di bawahnya berderak. Para pedagang di sekitar menyingkir, sebagian bahkan menutup lapak mereka seolah ingin menghilang dari pandangan. Namun Rara tetap berdiri di tempatnya, tangan kirinya memegang pisau pemotong daging yang masih berlumur segar, kilau bilahnya memantulkan cahaya pagi. Bukan dalam posisi mengancam, tapi dalam genggaman yang stabil, menunjukkan bahwa ia bukan gadis yang mudah diguncang. "Kalau baru buka lapak, biasanya pamit dulu," ujar Bang Jupri dengan suara berat yang penuh tekanan. Ia mengetuk meja kayu lapak itu menggunakan jarinya, pelan namun mengandung ancaman. "Apalagi di wilayah yang gua jaga." Kalimat itu membuat udara seolah mengeras. Semua mata tertuju pada Rara, menunggu jawabannya. Rara menatap Bang Jupri tanpa menunduk sedikit pun. "Saya berdagang untuk hidup," jawabnya dengan suara tenang, tidak tinggi, namun tajam. "Dan saya tidak melihat alasan untuk meminta izin kepada seseorang yang bukan pemilik pasar." Kata-katanya bagai pukulan yang menghantam ego Bang Jupri. Seumur hidup memeras pasar, tidak ada satupun pedagang yang berani berbicara seperti itu padanya. Sebuah tawa pendek keluar dari mulut Bang Jupri. Bukan tawa bahagia, tapi tawa marah bercampur tidak percaya. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Rara, sangat dekat, sedekat intimidasi bisa dilakukan. "Jadi lu ngeremehin gue," bisiknya dengan nada yang mematikan. Beberapa pedagang spontan menutup mulut mereka, karena tahu bahwa kalimat itu biasanya menjadi awal dari kekerasan.
Namun gadis cantik itu hanya mengangguk pelan, tanpa ekspresi takut. Saya hanya menghargai diri sendiri, Bang. Seketika, beberapa pedagang menepuk kening, putus asa. Ucapan itu seperti bensin yang disiramkan ke api. Mereka yakin Rara barusan menandatangani hukuman mati untuk dirinya sendiri. Bang Jupri mundur selangkah dan menghela napas panjang, mencoba menahan gejolak amarahnya yang memuncak. Ia menunjuk wajah Rara sambil berkata, "Gua kasih 1 hari buat lu mikir. Besok pagi lu bayar uang keamanan. Kalau enggak, jangan harap lu bisa berdiri jualan di sini lagi." Suaranya bergemuruh, membuat beberapa lampu kios bergetar samar. "Gua bukan cuma ngomong, gua buktiin kalau ada yang berani ngelawan gue." Rara tidak menjawab, hanya menatapnya, lama dan tajam, seakan menembus lapisan kasar dalam diri Bang Jupri. Tatapan itu membuat Jupri tiba-tiba merasakan sensasi aneh di dadanya, bukan takut, bukan juga kagum, melainkan intuisi bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar tersembunyi di balik ketenangan gadis tersebut. Sesuatu yang bahkan ia belum mengerti. Ketika Bang Jupri akhirnya pergi, pasar kembali bernapas lega. Namun bisik-bisik mulai memenuhi udara. Para pedagang saling menatap Rara dengan campuran kekaguman dan ketakutan. Gadis itu tetap melanjutkan memotong daging seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi satu hal jelas bagi seluruh pasar, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri tegak melawan sang penguasa. Dan itu berarti badai besar sedang menuju pasar Kanoman. Keesokan paginya, suasana pasar Kanoman jauh lebih tegang dari biasanya. Beberapa pedagang datang lebih awal hanya untuk memastikan apakah Rara masih berani membuka lapaknya. Ketika mereka melihat gadis itu sudah berdiri di tempat biasa, dengan kain lapak yang rapi dan daging segar tersusun, mereka saling pandang dengan ekspresi tak percaya. Seolah mereka sedang menyaksikan seseorang yang berjalan menuju jurang dengan senyum tenang. Tapi Rara, seperti biasa, tampak tidak terusik sedikitpun. Bisik-bisik mulai menyebar seperti angin, dia datang, Bang Jupri datang, dan benar saja, dari arah gerbang pasar, siluet tubuh besar itu muncul. Langkahnya mantap, tatapannya seperti burung pemangsa mencari mangsa yang menunggu. Beberapa pedagang buru-buru menyingkir, dan beberapa menutupi barang dagangan mereka seolah itu bisa menyembunyikan mereka dari kemarahan seorang penguasa pasar. Bang Jupri menghampiri lapak Rara tanpa membuang waktu. Tangannya langsung menyapu meja kayu itu, menghantam permukaan kerasnya hingga pisau pemotong daging bergetar. "Gue pikir semalam lu bakal mikir matang-matang," katanya dengan nada dingin, hampir tanpa emosi. "Tapi ternyata lu masih nekat juga." Para pedagang yang menonton menelan ludah, menunggu pecahnya keributan. Rara berhenti menata daging dan berdiri tegak. Ia tidak mengucap salam atau menyapa sopan. Ia hanya menatap langsung ke mata Bang Jupri, sesuatu yang biasanya tidak dilakukan siapapun. "Saya sudah memikirkan semuanya," jawabnya pelan namun jelas. "Dan keputusan saya tetap sama. Saya tidak akan bayar pada orang yang tidak punya hak menagih." Ucapan itu membuat wajah Bang Jupri berubah, darahnya seakan mendidih. Dengan satu gerakan cepat, ia menepuk meja keras sekali lagi, membuat beberapa potongan daging jatuh ke lantai. "Lu ini benar-benar pengen cari masalah," teriaknya, suaranya menggema ke seluruh lorong. Anak buahnya yang sejak tadi mengikuti dari kejauhan mulai mendekat, membentuk lingkaran kecil yang membuat udara semakin sesak. "Mencari masalah bukan keinginan saya," Rara menjawab, tetap dengan ketenangan yang menggetarkan. "Tapi menyerah kepada ketidakadilan bukan pilihan saya." Kata-kata itu menghantam lebih keras dari pukulan manapun. Beberapa pedagang menggeleng pelan, tidak percaya ada manusia yang berani berbicara begitu di hadapan Bang Jupri. Bang Jupri akhirnya kehilangan kesabaran. Ia menyentak kerah baju Rara, menarik gadis itu mendekat. Namun yang mengejutkan bagi banyak orang, termasuk dirinya sendiri, Rara tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Bahkan napasnya tetap stabil, matanya tetap sama, tajam dan tak tergoyahkan. "Gua kasih tahu ya," kata Bang Jupri dengan gigi terkatup, "besok pagi lu enggak cuma bakal gua suruh bayar. Gua bakal tutup nih lapak. Permanen." Perlahan, ia melepaskan cengkeramannya dan mendorong Rara mundur. Pasar hening ketika pria itu berbalik dan pergi, meninggalkan ancaman yang menggantung berat di udara. Para pedagang menatap Rara dengan campuran takut dan hormat. Mereka tahu, esok hari tidak akan menjadi hari biasa. Itu akan menjadi hari ketika badai yang sejak lama mengintai akhirnya meledak, dan Rara, entah bagaimana, berdiri tegak di pusatnya. Malam itu,
Setelah pasar tutup dan lorong-lorong kembali sunyi, Rara duduk sendirian di dalam rumah kecilnya yang berada tidak jauh dari area Kanoman. Lampu minyak yang temaram membuat bayangan di dinding bergerak pelan, seolah menghidupkan kembali kenangan yang selama ini ia pendam. Tangan Rara meremas kain selendangnya, bukan karena takut pada ancaman Bang Jupri, melainkan karena ia tahu, hari esok akan memaksanya membuka pintu masa lalu yang berusaha ia tutup rapat-rapat. Dalam keheningan itu, suara lembut seorang pria tua menggema dalam ingatannya. Ayahnya, seorang pendekar yang tak dikenal banyak orang, namun sangat disegani dalam dunia yang jarang dibicarakan, dunia para pemilik ilmu ajian kuno. Rara, suara itu kembali melewati ruang dan waktu, ajian Kalamukti bukan untuk berbangga. Ia hanya dipakai ketika keadilan diinjak dan kebenaran dinodai. Rara memejamkan mata, mengingat setiap kata seolah diucapkan kemarin. Ayahnya telah tiada sejak ia berusia 16 tahun, dibunuh oleh para preman kampung yang memaksanya menyerahkan ilmu tersebut. Namun sebelum ajal menjemput, sang ayah sempat mengajarkan fondasi terakhir dari ajian itu kepadanya, ajian yang membuat tubuh pemiliknya kebal dari serangan fisik, namun hanya boleh digunakan dengan hati yang bersih. Jika hatimu dipenuhi amarah, ajian ini akan menelanmu, demikian pesan terakhirnya. Rara membuka gulungan kain tua yang disimpan dalam kotak kayu kecil. Di dalamnya, tertulis mantra-mantra pendek yang pernah diajarkan ayahnya. Huruf-huruf kuno itu tampak hidup ketika disentuh cahaya lampu minyak. "Sudah lama aku tidak membacamu," bisiknya. Tangannya menyentuh permukaan kain itu dengan lembut, seakan menyentuh memori ayahnya sendiri. Dalam hatinya, ia tahu bahwa besok akan menjadi hari ketika ia mungkin harus memakai ajian itu lagi. Namun Rara bukan gadis yang dikuasai oleh kesombongan atau ambisi. Ia memutar pikirannya berkali-kali. Haruskah aku menggunakannya? Pertanyaan itu menggema di dalam dirinya. Bang Jupri memang kejam, tapi ia hanyalah manusia biasa yang hidup dalam kebengisan yang ia ciptakan sendiri. Apakah benar Rara harus membuka kekuatan yang selama ini ia sembunyikan? Ataukah masih ada jalan lain? Tapi ia juga tahu, jika ia tidak melawan, ketidakadilan akan terus merajalela, tidak hanya menimpa dirinya, tapi juga para pedagang lain yang lebih lemah. Rara bangkit dan berjalan ke cermin kecil di sudut ruangan. Wajah cantiknya terlihat redup, namun matanya justru memancarkan tekad yang baru. "Ayah, aku tidak mencari pertarungan," ujarnya pelan. "Tapi aku juga tidak akan membiarkan ketidakadilan mengatur hidupku." Ia menyentuh dadanya sendiri, merasakan denyut jantung yang stabil namun kuat, tanda bahwa ia sudah siap menghadapi apapun yang datang besok. Di luar rumah, angin malam berhembus perlahan, menggoyangkan dedaunan seperti membisikkan peringatan. Rara berdiri di depan pintu rumahnya, menatap langit gelap yang ditemani beberapa bintang redup. Dalam diam, ia mengulang mantra inti ajian Kalamukti di dalam hatinya, bukan untuk mengaktifkan ajian itu, tapi sebagai bentuk penghormatan terhadap ayahnya. Sementara itu, jauh di dalam gelap, naluri Rara mengatakan bahwa Bang Jupri tidak akan datang sendirian esok hari. Dan ketika malam semakin larut, satu hal menjadi jelas dalam hati Rara, esok bukan sekadar pertarungan antara preman dan pedagang. Esok akan menjadi pertemuan antara dua dunia, dunia kekuatan kotor yang menindas, dan dunia ajian kuno yang dijaga dengan hormat. Sementara semua orang di pasar hanya melihat seorang gadis cantik berdagang daging, sebenarnya mereka tengah berada di ambang menyaksikan bangkitnya warisan yang sudah lama hilang, warisan bernama Kalamukti. Pagi berikutnya tiba dengan suasana yang jauh lebih mencekam dari hari-hari sebelumnya. Udara pasar Kanoman terasa berat, seolah dipenuhi kabut yang menahan napas setiap orang. Pedagang-pedagang berdatangan lebih awal namun tidak seperti biasanya, mereka tidak sibuk menata dagangan. Sebaliknya, banyak dari mereka berdiri berkelompok, mengintip ke arah lorong tempat lapak Rara berada. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Semua tahu hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari ketika ancaman Bang Jupri akan diuji. Rara tiba dengan langkah tenang, membawa keranjang daging seperti biasa. Tatapannya lurus, wajahnya tampak damai meski di dalam dadanya ia sudah bersiap untuk segala kemungkinan. Ketika ia menggelar kain penutup lapaknya, beberapa pedagang saling bisik-bisik. Dia tetap datang, dia nggak lari, gadis itu benar-benar punya nyali, namun Rara tidak memperlihatkan bahwa ia mendengarnya. Ia hanya menata daging, mengatur pisau-pisaunya dengan rapi, seolah ini hanyalah pagi biasa. Ketegangan memuncak ketika suara langkah berat terdengar memasuki pasar. Dari kejauhan,
terlihat Bang Jupri datang dengan 6 orang anak buahnya. Semua memakai wajah yang siap mencari masalah. Lorong pasar yang biasanya ramai kini berubah seperti arena yang menunggu dentuman. Setiap mata tertuju pada Rara, seolah menunggu apakah gadis itu akhirnya menunjukkan takut. Namun tidak, Rara tetap berdiri sambil menyeka pisau dagingnya, seperti menyambut kedatangan tamu yang tak diinginkan. Bang Jupri menghentikan langkah tepat di depan lapak Rara. Tanpa basa-basi, ia meraih troli kayu kecil di samping lapak dan menendangnya hingga terbalik. Beberapa potong daging jatuh berguling ke lantai kotor. "Gue udah bilang kan," suaranya bergema keras. "Gue kasih waktu semalam buat mikir. Tapi lu masih berani buka lapak di sini." Anak buahnya tertawa mengejek, beberapa bahkan mendekat untuk semakin merusak lapak. Namun sebelum mereka sempat menyentuh apapun, Rara mengangkat tangannya. Gerakannya halus, tapi ada aura wibawa aneh yang membuat anak buah Jupri terhenti sejenak. "Kalau kalian ingin merusak lapakku," kata Rara dengan suara yang sangat tenang, "silakan. Tapi tahu satu hal, aku tidak akan mundur. Kalau aku harus melawan, aku tidak akan takut." Keheningan yang mengikutinya terasa seperti bilah tajam yang menggantung di udara. Bang Jupri tertawa keras, tawa yang lebih mirip raungan binatang marah. "Lu pikir lu siapa? Hah? Lu pikir lu bisa lawan gua?" Ia melangkah mendekat, wajahnya semakin dekat dengan Rara. "Kalau lu berani, ayo kita selesaikan ini sekarang." Ia mengangguk ke arah halaman belakang pasar, tempat yang selama ini menjadi arena hukuman bagi siapapun yang menentangnya. Sebuah tempat yang oleh pedagang dijuluki halaman kematian sunyi. Tatapan Rara tidak goyah sedikit pun. "Kalau itu satu-satunya jalan agar aku bisa tetap berdagang tanpa ketakutan," ujarnya pelan, "maka aku terima." Kalimat itu membuat pasar tercengang. Tidak ada pedagang yang pernah rela menginjak halaman itu dengan kesadaran penuh. Banyak mata mulai berkaca-kaca, sebagian karena takut, sebagian karena tidak percaya bahwa gadis sekecil itu berani menghadapi seorang raksasa seperti Bang Jupri. Bang Jupri mengangguk puas, merasa egonya kembali ditegakkan. "Baik," katanya sambil berbalik. 10 menit lagi kita mulai." Ia melangkah pergi, namun Rara tahu, itu bukan hanya ajakan duel, itu adalah keputusan untuk menentukan nasib seluruh pasar. Dan ketika pedagang-pedagang lain menatapnya dengan campuran haru dan khawatir, Rara menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, hari ini mungkin ia harus membuka tirai warisan yang selama ini ia lindungi, warisan ajian Kalamukti. Halaman belakang pasar Kanoman siang itu berubah menjadi lingkaran maut. Lapangan tanah berdebu itu biasanya hanya dipakai pedagang untuk menjemur peti atau merokok sejenak. Namun hari ini tempat itu menjadi arena duel paling ditunggu sekaligus paling ditakuti. Para pedagang berdiri berdesakan di pinggir, sebagian bersembunyi di balik tumpukan karung, tak berani berdiri terlalu dekat. Mereka tahu, apapun yang akan terjadi antara Bang Jupri dan Rara, hari itu akan tercatat dalam sejarah gelap pasar tersebut. Bang Jupri berdiri di tengah arena, memutar bahunya sambil terkekeh. Ia tampak sangat percaya diri, seolah Rara hanyalah boneka kecil yang bisa ia patahkan kapan saja. "Gua kasih lu kesempatan terakhir buat minta maaf," katanya sambil mengibaskan tangan. "Kalau lu sujud dan ngaku salah, gua anggap selesai." Namun semua orang tahu, kata-kata itu hanyalah ejekan, bukan tawaran sungguhan. Rara melangkah masuk ke tengah arena, langkahnya tenang seperti air yang mengalir. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun, padahal tubuhnya terlihat begitu kecil dibandingkan Bang Jupri yang kekar seperti banteng. Para pedagang menatapnya dengan campuran ngeri dan kagum, ketenangan gadis itu bukan ketenangan manusia biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam sorot matanya, sesuatu yang seolah sudah memutuskan bahwa hari ini bukan hari kematian, melainkan hari kebenaran. "Mulai!" teriak salah satu anak buah Jupri. Tanpa menunggu detik berikutnya, Bang Jupri langsung menerkam dengan pukulan keras yang diarahkan ke wajah Rara. Pukulan itu cukup kuat untuk membuat pedagang buah dewasa pingsan. Semua yang menonton menjerit tertahan. Namun yang terjadi justru membuat mereka terpaku, pukulan itu mendarat tepat di pipi Rara, dan tidak memberikan efek apapun. Rara bahkan tidak bergerak 1 sentimeter pun. Bang Jupri tertegun. Ia menyangka mungkin pukulannya meleset atau terkena posisi yang salah. Dengan geraman, ia menendang, memukul, dan menghantam tubuh Rara berkali-kali. Suara pukulannya menggema keras, membuat beberapa pedagang menutup mulut sambil takut melihatnya. Tetapi Rara tetap berdiri tegak,
seakan tubuhnya terbuat dari baja. Tidak ada luka, tidak ada goyangan, tidak ada rasa sakit. "Apa ini?" teriak Bang Jupri, napasnya mulai memburu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa serangannya tidak berarti apa-apa. Rara menatapnya dengan tatapan yang sama tenangnya seperti saat ia menimbang daging. Tidak ada kesombongan, tidak ada amarah, hanya ketegasan. "Aku sudah bilang," ujarnya lembut, "kau tidak bisa memaksaku tunduk." Para pedagang mulai berbisik-bisik panik. Dia kebal, dia bukan orang biasa, apa dia pakai ajian? Suasana yang tadinya hanya tegang berubah menjadi campuran rasa takut dan keheranan. Anak buah Jupri sendiri mulai menggigit bibir gelisah, karena mereka tahu sang bos tidak pernah sesulit ini menghadapi siapapun. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang tergores, Bang Jupri melangkah mundur satu langkah. Untuk pertama kalinya, wajahnya yang garang berubah pucat, matanya melebar. Ia tidak hanya sedang menghadapi seorang gadis, ia sedang menghadapi sesuatu yang tidak ia pahami. Dan di tengah arena itu, Rara berdiri seperti batu karang yang diterjang ombak, teguh, tak tergoyahkan, dan semakin menunjukkan bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Napas Bang Jupri terengah-engah, bukan karena lelah, tetapi karena rasa terhina yang membakar dadanya. Selama bertahun-tahun ia menjadi penguasa pasar, tidak pernah sekalipun ada yang mampu menahan serangannya. Namun kini, di hadapan semua orang, seorang gadis kecil membuatnya tampak seperti badut yang meninju bayangan. Harga dirinya tercabik, matanya berubah merah, bukan sekadar marah, melainkan marah yang sudah kehilangan akal. "Lu semua, serang dia!" teriaknya sambil menunjuk Rara dengan tangan gemetar. 6 anak buahnya saling pandang, tampak ragu, tapi ketakutan terhadap Bang Jupri lebih besar daripada ketakutan mereka terhadap gadis itu. Mereka menghunus pisau, balok kayu, dan rantai besi, lalu menyergap Rara serentak. Pedagang-pedagang menjerit ngeri, beberapa mundur ketakutan, beberapa menutup mata mereka tak sanggup melihat apa yang akan terjadi. Namun adegan yang terjadi justru membuat seluruh pasar membeku. Setiap serangan, apakah itu tebasan pisau atau ayunan balok, berhenti tepat di permukaan kulit Rara tanpa meninggalkan goresan. Pisau seakan menabrak batu, balok memantul seperti menghantam perisai tak terlihat. Beberapa anak buah Jupri bahkan terpental sendiri oleh gaya pantulan, terjerembab ke tanah sambil mengerang kesakitan. Semuanya terjadi dalam hitungan detik, namun cukup untuk membuat seluruh arena sadar bahwa Rara bukanlah manusia biasa. Ketakutan mulai melanda anak buah Jupri. "Bang, dia bukan orang. Kita nggak bisa lawan dia." Mereka mundur panik, tetapi Bang Jupri justru semakin marah melihat anak buahnya jatuh satu persatu. "Pecundang!" teriaknya, menendang salah satu dari mereka. "Gue tunjukin cara ngebunuh beginian." Ia mencengkeram sebilah besi panjang yang tergeletak di tanah dan berlari menyerang dengan teriakan liar. Rara tidak bergeser, ia hanya menghela napas perlahan, tatapannya tetap lembut namun tegar. "Bang Jupri," katanya pelan, namun suaranya terdengar jelas oleh semua orang, "aku tidak ingin menyakitimu. Tapi kalau kau terus menindas dan merusak hidup orang-orang di sini, aku tidak punya pilihan lain." Kata-kata itu menghantam Bang Jupri bukan sebagai ancaman, tapi sebagai cermin yang memperlihatkan sosok dirinya yang telah tenggelam dalam ketamakan. Serangan besi itu mendarat keras di bahu Rara, atau seharusnya begitu. Tetapi batang besi itu justru menekuk seperti dipukul palu raksasa, lalu terlepas dari tangan Bang Jupri. Suara dentangannya menggema panjang, memecah kesunyian yang melingkupi seluruh arena. Mata Jupri melebar tak percaya, wajahnya pucat, dan ketakutannya akhirnya meledak seperti pecahan kaca yang tersebar di tanah. "Apa kau ini?" teriaknya putus asa, mundur selangkah demi selangkah. Rara menatapnya tanpa kebencian, hanya rasa iba. "Aku hanya seseorang yang melindungi kebenaran," jawabnya. Tetapi bagi Jupri, jawaban itu seperti racun yang mengalir dalam nadi. Ia tidak tahan melihat gadis itu berdiri tegak tanpa goresan, sementara seluruh kekuatan dan gengsinya runtuh dalam sekejap. Di hadapan semua orang, Bang Jupri akhirnya sadar, ia tidak lagi berhadapan dengan pedagang biasa. Ia sedang melawan warisan kuno yang jauh melampaui dunia premanisme. Namun bukannya menyerah, Jupri justru memilih jalan terakhir yang paling gelap, kemarahan membutakannya sepenuhnya. "Gue nggak akan kalah dari perempuan," teriaknya, mempersiapkan serangan terakhir, serangan yang akan menentukan nasibnya sendiri.
Dan dari sorot mata Rara yang kini tidak lagi hanya tenang, tapi tegas dan penuh keputusan, tampak jelas, saatnya menghentikan penguasa pasar itu sudah semakin dekat. Bang Jupri menyerang lagi, kali ini dengan cara yang lebih nekat dan liar, seperti hewan terluka yang kehilangan kendali. Ia meraih pecahan kaca dari lapak yang hancur dan mengayunkannya sembarangan, matanya memancarkan campuran antara ketakutan dan kegilaan. Tetapi Rara tetap tidak bergerak. Ketika kaca itu hampir menyentuh wajahnya, kilatan cahaya tipis muncul di permukaan kulitnya, tidak silau, namun cukup untuk memperlihatkan batas kekuatan gaib yang menahan serangan itu. Pecahan kaca itu langsung hancur seketika, berubah menjadi serpihan debu yang berjatuhan di kaki Rara. "Berhenti!" teriak Rara, untuk pertama kalinya menaikkan suara. Gema suaranya bukan hanya terdengar, tapi terasa. Semua orang menahan napas, bahkan angin yang menerpa pasar seolah berhenti sesaat. Bang Jupri terpaku, bukan karena patuh, tetapi karena suara itu menyentuh sesuatu di dalam dirinya, semacam getaran yang membuat tubuhnya kehilangan tenaga untuk beberapa detik. Ia tidak pernah merasakan ketakutan seperti ini, bukan ketakutan fisik, tapi ketakutan jiwa. Namun kebekuan itu tidak berlangsung lama. Kemarahan lama yang bertahun-tahun ia tumpuk untuk mempertahankan wilayahnya kembali menyeruak. Dengan sisa tenaga, Jupri mendorong tubuhnya maju dan menubruk Rara, berharap bisa menjatuhkan gadis itu dengan kekuatan penuh. Tapi tubuh Rara tidak bergeser sedetik pun. Justru tubuh Jupri yang terpental ke belakang, jatuh tersungkur, membuat debu dan pasir beterbangan. Ia memegangi lengannya yang patah, menahan jeritan yang tertahan di tenggorokan. Para pedagang yang selama ini ditindas oleh Jupri mulai maju sedikit, sebagian besar masih takut, namun terlihat harapan kecil di wajah mereka. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana sosok kecil yang baru saja mereka kenal mampu menggulingkan raja pasar yang selama ini menindas mereka. Beberapa pedagang bahkan mulai meneteskan air mata, bukan karena sedih, tetapi karena mereka melihat pintu kebebasan mulai terbuka. Jupri merangkak perlahan, mencoba menjauh, wajahnya penuh debu dan darah. "Jangan dekat," katanya terbata-bata, meski Rara tidak mendekat sama sekali. Rara justru menatapnya dengan belas kasih. "Bang Jupri," katanya lembut, "kau masih bisa memilih jalanmu. Kau bisa berhenti, kau bisa berubah. Hidupmu tidak harus berakhir dengan kebencian." Kata-kata itu membuat beberapa pedagang saling berpandangan terkejut, tidak pernah mereka sangka gadis yang begitu kuat masih menyisakan hati yang lembut. Namun bagi Jupri, kata-kata itu bukan penyelamatan, melainkan penghinaan terakhir. "Gue nggak butuh dikasihani oleh setan," teriaknya sambil meraih pisau kecil yang tersembunyi di balik celananya. Dengan gerakan putus asa, ia melemparkan pisau itu ke arah Rara. Pisau itu melesat cepat, namun berhenti di udara beberapa sentimeter sebelum menyentuh kulitnya, mengambang seakan-akan ditahan oleh kekuatan tak terlihat, sebelum jatuh ke tanah tanpa suara. Ketika pisau itu jatuh, begitu pula jatuhnya wibawa terakhir yang dimiliki Bang Jupri. Ia menangis, bukan seperti preman yang kalah, tapi seperti manusia yang akhirnya menyadari betapa kosongnya hidup yang ia habiskan untuk menguasai dan menindas. Ia menutupi wajahnya, bahunya berguncang, sementara para pedagang hanya bisa menatapnya dalam keheningan yang mencekam. Rara akhirnya melangkah mendekat, bukan untuk menyerang, tetapi untuk berdiri di hadapan juara palsu itu sebagai saksi kehancurannya sendiri. "Semua ini berakhir hari ini," kata Rara pelan. "Bukan karena aku kuat, tapi karena kesalahan tidak lagi bisa menguasai tempat ini." Dan dengan itu, Bang Jupri ambruk sepenuhnya, bukan karena pukulan, tetapi karena dirinya sendiri. Setelah Bang Jupri ambruk, suasana pasar Kanoman berubah menjadi lengang. Para pedagang yang tadi berkerumun perlahan mendekat, namun tetap menjaga jarak dari Rara. Mereka menatapnya dengan campuran rasa hormat, kagum, dan ketakutan. Sorot mata Rara yang biasanya lembut kini terlihat sendu, seolah beban berat baru saja menimpa batinnya. Bahkan kemenangan itu tidak membuatnya tersenyum. Ada sesuatu yang lebih besar di balik pertarungan ini, sesuatu yang belum diungkapkan. Di antara kerumunan, seorang pedagang tua bernama Mbah Surya berjalan terlatih mendekati Rara. Wajahnya pucat, tapi penuh keyakinan. "Ajian itu," katanya terbata-bata, "ajian Kalamukti, sudah puluhan tahun tak muncul lagi, tapi kau menguasainya sepenuhnya." Rara menunduk, tidak ingin semua orang mengetahui rahasia yang ia simpan.
Namun tatapan Mbah Surya memaksanya menyadari bahwa ia tak bisa lagi bersembunyi di balik nama sederhana seorang pedagang daging. Beberapa pedagang lain mulai ikut berbisik, ada yang memandang dengan rasa syukur, tapi ada pula yang tampak takut. "Apa dia manusia?" bisik seseorang. "Bagaimana kalau dia lebih berbahaya dari Bang Jupri?" bisik yang lain. Rara mendengar semuanya, tetapi tidak bereaksi. Hatinya perih. Ia datang untuk berdagang dan hidup tenang, bukan untuk menakuti orang yang sebenarnya ingin ia lindungi. Mbah Surya menghela napas panjang. "Pasar ini sudah lama dikutuk oleh ketidakadilan," katanya, suaranya lirih namun mantap. "Bang Jupri hanyalah salah satu bagian dari kegelapan itu, dan kalau benar kau pewaris ajian itu, berarti takdir telah memilihmu untuk membersihkan tempat ini." Rara menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ia tidak ingin menjadi pahlawan. Ia tidak ingin menjadi legenda. Ia hanya ingin hidup sebagai manusia biasa, bukan sosok yang dibebani warisan berbahaya. Di sisi lain pasar, Bang Jupri masih terbaring. Nafasnya berat, namun ia masih sadar. Tatapannya yang sebelumnya penuh ego dan kemarahan kini kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah hidup. Rara mendekatinya perlahan. "Bang," Rara berbisik, "aku tidak bermaksud menghancurkan hidupmu, kau sendiri yang memilih jalan ini." Jupri menatapnya, tak lagi ada kebencian di matanya. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang begitu telak menghantam batinnya. "Terserah, mau kau apain gue," kata Jupri lemah. "Gue udah kalah." Suara itu terdengar seperti keluhan seorang anak kecil yang tersesat, bukan lagi preman yang selama ini menguasai pasar. Rara menggenggam kedua tangan Jupri, membuat beberapa orang terkejut. "Aku bukan pembunuh," katanya lembut. "Dan aku tidak datang untuk mengambil nyawa siapapun, meski banyak yang menginginkannya darimu." Namun sebelum Rara sempat berdiri, langit mendadak gelap. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, seperti pertanda buruk yang tak bisa diredam. Semua orang menengadah, dan seketika angin dingin menerpa pasar. Rara merasakan sesuatu merayap dalam tubuhnya, sebuah energi asing, jauh lebih tua, seakan memanggil pemilik ajian Kalamukti untuk menghadapi sesuatu yang bahkan ia sendiri belum siap menghadapinya. Pasar Kanoman membeku dalam ketakutan. Rara menatap langit gelap itu, merasakan bahwa pertempuran melawan Bang Jupri hanyalah pembuka. Ajian Kalamukti yang ia warisi ternyata bukan sekadar anugerah, tetapi juga kutukan yang memanggil sesuatu dari masa lalu. Dan bayangan itu kini mulai bangkit. Langit gelap itu semakin pekat, seperti dilukis oleh bayangan masa lalu yang enggan pergi. Rara dapat merasakan getaran gaib di dasar tanah, seolah sesuatu sedang merangkak naik dari kedalaman. Para pedagang mulai panik, sebagian berteriak memanggil keluarga mereka, sebagian lagi bersembunyi di balik gerobak-gerobak lapuk. Rara berdiri di tengah kerumunan yang kacau, merasa bahwa ajian Kalamukti di dalam tubuhnya sedang diaktifkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari diri manusia manapun. Napasnya berat, jantungnya berdebar keras, tetapi sorot matanya tetap teguh. Dari balik gelap mendung itu, muncul sosok seperti bayangan raksasa yang tidak memiliki bentuk pasti, kadang menyerupai manusia, kadang terlihat seperti hewan buas. Suaranya bergemuruh seperti ribuan bisikan kuno yang dijahit menjadi satu. Bang Jupri yang sejak tadi tergeletak, mendadak tersentak ketakutan. Apa itu?" Suaranya pecah, wajahnya berubah sepucat abu. Semua orang merasakan napas dingin yang sama, napas yang berasal dari entitas purba yang selama ini tidur dalam rahasia ajian. Rara tahu apa itu. Ia pernah mendengar cerita sang guru dulu, bahwa ajian Kalamukti bukan hanya kekuatan pelindung, tapi juga segel untuk sebuah roh kelam bernama Kaladahana, penjaga kuno yang akan bangkit ketika pemilik ajian menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan seseorang yang dipenuhi dosa. Karena Jupri tumbang oleh tangannya, segel itu retak, dan kini roh tersebut menuntut wujudnya kembali. Rara menghela napas dalam-dalam, lalu melangkah maju, berdiri tepat di hadapan bayangan besar itu. "Jika kau datang untuk menagih," katanya mantap, "tagihlah kepadaku seorang diri. Jangan sentuh mereka." Bayangan besar itu menggema dengan suara memekakkan telinga. "Wah, pewaris baru," suara itu bergetar, seperti gempa yang merayap ke tulang. "Kau sudah mengaktifkan ajian dengan darah perlawanan. Saatnya kau menjadi simpananku." Ucapan itu membuat pasar seolah tenggelam dalam gelombang ketakutan. Beberapa warga menjerit, sementara Mbah Surya jatuh berlutut, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Hanya Rara yang tetap berdiri tegak, walau tubuhnya mulai digerogoti cahaya gelap dari entitas tersebut.
Ketika bayangan itu hendak menyelimuti Rara, ia memejamkan mata dan mengerahkan seluruh kekuatan Kala Mukti. Tubuhnya diselimuti cahaya emas yang menyala perlahan, semakin terang, hingga mengusir sebagian kegelapan itu mundur. "Aku bukan milik siapapun," teriak Rara sambil menggertakkan gigi. "Ajian ini bukan untuk melayani kegelapan, tapi untuk melindungi." Cahaya itu meledak dengan dahsyat, membuat entitas bayangan itu menjerit kesakitan sampai bentuknya retak seperti kaca yang dihantam badai energi. Bang Jupri, meski tubuhnya lemah, menatap Rara dengan mata melebar. "Rara, lo, gila, lo ngelawan apa barusan?" Suaranya bergetar antara tak percaya dan ngeri. Rara tidak menjawab, ia hanya memusatkan tenaga terakhirnya, memadatkan cahaya emas itu dalam satu hembusan napas, dan mendorongnya ke arah bayangan Kaladahana. Cahaya emas itu meledak seperti matahari kecil, menelan bayangan hitam itu hingga lenyap tanpa sisa, seolah ia tak pernah ada sejak awal. Begitu kegelapan sirna, tubuh Rara jatuh berlutut. Ajian Kala Mukti perlahan mereda, kembali menjadi cahaya tipis yang melingkari tubuhnya sebelum menghilang sama sekali. Para pedagang berlari mendekatinya, membantu menahan tubuhnya yang gemetar. Mbah Surya menangis lega. Kau menyelamatkan pasar ini, nak," katanya terbata. Rara tersenyum lemah. "Aku hanya melakukan apa yang benar," jawabnya, meski suaranya nyaris hilang. Bang Jupri, dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, merangkak mendekat. "Maaf," katanya pelan. "Maaf, gue udah bikin hidup banyak orang rusak, termasuk lo." Rara memandangnya, lalu berkata lembut, "Penyesalan adalah awal jalan baru, Bang. Hidupmu belum selesai. Kegelapan tidak akan menjemputmu lagi, selama kau memilih untuk berubah." Air mata turun di wajah Jupri. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan kelegaan yang sesungguhnya. Pagi berikutnya, pasar Kanoman terasa berbeda. Udara lebih ringan, orang-orang tersenyum, dan bisikan ketakutan yang dulu menguasai jalanan kini hilang. Rara kembali berdiri di lapak dagingnya, sederhana seperti hari pertama ia datang, seolah semua kekacauan semalam hanyalah mimpi buruk kolektif. Bang Jupri dirawat oleh warga dan berjanji berubah, sementara masyarakat mulai menaruh hormat yang tulus kepada Rara. Mereka tahu bahwa gadis itu bukan sekadar pedagang, tapi penjaga baru pasar Kanoman. Dan demikianlah legenda baru dimulai. Bukan legenda tentang kekerasan, tetapi tentang keberanian, ampunan, dan cahaya yang mampu mengusir kegelapan paling purba. Nama Rara akan selalu dikenang di pasar itu, bukan sebagai sosok menakutkan, melainkan sebagai pelindung diam yang membawa kedamaian.